Ya pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas. IHSG akhir pekan ditutup menguat ke level 6.700. Untuk membahas prospek IHSG pekan depan, kita telah bersama Rudi Setiawan, analis MNC Sekuritas. Baik, terima kasih Mas Rudi sudah bergabung di closing market. Kita lihat hari ini IHSG menguat 1,19% ke level 6.715. Nah, tentunya IHSG sedang menguji level 6.700. Seperti apa analisa Anda baik secara teknikal dan juga fundamental? Ya, kalau kita lihat memang hal ini ditopang oleh untuk dari US ya, di mana memang rata-rata perusahaannya itu mencatatkan untuk dari earnings di kuartal 3 cukup baik. Hal ini juga didukung oleh untuk dari domestik yaitu Indonesia juga, di mana untuk kita lihat di beberapa laporan keuangan emiten di IHSG itu pun juga mengalami penguatan yang bisa dikatakan cukup signifikan, 30 sampai dengan 40%, yang di mana hal ini cukup wajar diikuti dengan penguatan IHSG kita. Meskipun memang saat ini untuk dari untuk bursa global dan juga IHSG masih memiliki risiko dari adanya inflasi yang ada di US, Mas Andra. Iya, nah bagaimana prospek IHSG pekan depan? Apa saja katalis-katalis yang kira-kira akan mempengaruhi kinerja IHSG pekan depan? Ya, untuk dari pekan depan tentu inflasi yang masih menjadi kekhawatiran ya, di mana juga kalau kita lihat untuk dari beberapa hal lainnya masih cukup minim katalis, apalagi untuk dari pemerintah di Indonesia sendiri baru mengeluarkan statement untuk adanya PPKM level 3 di Natal dan Tahun Baru, yang dimana memang ini sedikit memberikan kekhawatiran bahwa ada pergeseran sedikit terhadap outlook ekonomi Indonesia. Meskipun memang untuk dari PPKM level 3 ini sifatnya adalah untuk menjaga penyebaran COVID-19 di Indonesia, Mas Andra. Ya, lalu bagaimana dengan rekomendasi Anda terkait kinerja IHSG di akhir bulan November hingga awal Desember terkait juga dengan adanya potensi window dressing? Oke, untuk dari window dressing dan juga untuk dari IHSG di akhir November sampai dengan Desember, tentu harapannya adalah adanya beberapa fund yang masuk kembali untuk di IHSG kita. Dimana kalau kita lihat saat ini memang untuk di 2 hari kemarin IHSG kita mengalami net foreign sale. Namun harapannya memang untuk di pekan depan adanya net foreign buy seiringnya adanya harapannya dari window dressing, di mana kalau kita lihat beberapa big caps untuk IHSG, salah satunya ada untuk dari TLKM atau Telkom yang hari ini mengalami penguatan cukup signifikan. Karena kalau kita lihat dari chart di mana TLKM sendiri itu sudah menguat cukup signifikan saat ini, didukung dengan volume dan juga untuk dari beberapa indikator seperti Bollinger Band dan juga RSI-nya, di mana memang ini sudah mulai adanya untuk pembelian terhadap beberapa emiten-emiten yang dikategorikan big caps. Selain Telkom juga kalau kita lihat untuk dari BBCA, meskipun memang BBCA sendiri saat ini belum adanya penguatan, namun kalau kita lihat saat ini tren beli sudah mulai kembali untuk di BBCA, sehingga memang harapannya adanya window dressing di November dan juga Desember itu bisa tercapai, Mas Andra. Ya, hingga akhir 2021 kita tahu bahwa ada beberapa emiten yang akan segera IPO ya, initial public offering di lantai bursa. Nah, kira-kira apa yang harus dipertimbangkan oleh para investor dan rekomendasi Anda? Ya, untuk dari emiten-emiten yang akan IPO untuk di akhir November ini dan juga kemungkinan di Desember nanti pun juga masih ada, untuk investor tetap perhatikan untuk dari jenis IPO yang dilakukan perusahaan tersebut. Kalau memang sifatnya adalah IPO strategik, lebih baik untuk dilakukan trading. Di mana kalau kita lihat caranya adalah melihat dari market cap yang ingin mereka keluarkan atau di dalam profit mereka. Namun kalau mereka memiliki market cap lebih dari 4 triliun, saya merasa itu bisa untuk melakukan investasi secara jangka panjang. Di mana memang kalau kita lihat saat ini untuk dari beberapa emiten yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia dengan market cap yang bisa dikatakan cukup besar, ada Mitratel dan juga Adi Komuter Property, yang dimana investor bisa untuk melakukan invest di dua perusahaan yang akan IPO tersebut, Mas Andra. Iya, dengan pengaruh dari kebijakan BI dan juga The Fed begitu, serta pengaruh dari data ekonomi Indonesia, kira-kira seberapa besar potensi IHSG akan tembus ke level 6.800 hingga akhir tahun nanti, dan kira-kira katalis positif apa yang dibutuhkan?
Ya, kalau kita lihat dari ISG kita, terlihat dari chart pun saat ini pun sudah adanya kembali penguatan terhadap ISG kita. Di mana kalau secara teknikal ini akan berpotensi membentuk head and shoulders di sini. Dan juga kalau kita lihat harapannya memang bisa menembus level 6.800 didukung dengan suku bunga yang masih tetap terjaga di level rendah. Lalu juga kalau kita lihat penyebaran COVID yang sudah mulai menurun dan juga untuk dari vaksinasi yang terus ditingkatkan oleh pemerintah. Serta kalau kita lihat untuk dari beberapa data makroekonomi di Indonesia saat ini sudah menunjukkan fase pemulihan. Meskipun memang saat ini pemerintah terus berupaya untuk adanya insentif yang diberikan sehingga memang adanya optimalisasi yang akan menggerakkan dari ekonomi. Sehingga diharapkan untuk dari ISG kita masih bisa berpulang untuk kembali terus menguat sampai dengan akhir tahun, Mas Andra. Oke, secara sektoral untuk sektor komoditas tambang dan juga energi, kira-kira seperti apa rekomendasi Anda hingga akhir pekan? Maksud kami hingga pekan depan. Oke. Untuk dari energi komoditas tambak ya, kalau kita lihat saat ini pemerintah baru saja berencana untuk adanya memberikan insentif terhadap royalti hingga 0% terhadap perusahaan batubara yang masuk kategori olahan gasifikasi, yang dimana ini akan memberikan royalti 0% dan juga khususnya untuk batu bara yang diolah menjadi gas dan juga untuk dari izin usaha pertambangan, yang diharapkan memang ini akan menjaga untuk dari nilai ekonomis batu bara, yang dimana kalau kita tahu saat ini harga batu bara bisa dikatakan cukup volatility di saat-saat energi krisis saat ini, sehingga memang pemerintah ingin menjaga untuk dari sisi perusahaan dan juga sisi ekonomis untuk saat ini, sehingga untuk dari emiten-emiten batu bara diharapkan bisa untuk menjaga level-level untuk dari sisi laporan keuangannya setidaknya sampai dengan tahun depan, Mas Andra. Ya, di sektor perbankan seperti apa rekomendasi dan juga prospek untuk perbankan, baik itu bank-bank blue chip dan juga bank-bank kecil ya? Ya, untuk dari Bank Big Cap saya masih melihat untuk dari BBCA terlihat dari chartnya. Kalau kita lihat dari BBCA sendiri itu adanya potensi untuk kembali penguatan. Yang tadi saya katakan, meskipun memang untuk secara volume belum ada yang bisa dikatakan cukup besar. Namun setidaknya saat ini BBCA bisa dikategorikan cukup lagging dibandingkan perbankan lainnya. Selain untuk dari BBCA sendiri, saya melihat ada BANK untuk dari perbankan yang masuk kategori Tier 2 dan juga Tier 3, di mana memang saat ini masih mengalami penurunan. Namun harapannya memang ada potensi kembali untuk dari saham BANK ini atau Bank Aladin itu kembali menguat. Lalu juga untuk dari perbankan yang dimasuk kategori Bank Buku 2, Bank Buku 3 ada BBHI, yang dimana saat ini masih terus mengalami penguatan, bahkan sudah all time high yang diharapkan bisa mencapai level-level 8.000 sampai dengan 9.500 untuk dari per lembar sahamnya, Mas Andra. Baik, Mas Rudi, terkait dengan kinerja atau untuk investor asing sendiri, kira-kira seperti apa pekan depan aksi mereka? Apakah mereka akan terus melanjutkan net buy atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat untuk dari foreign sendiri diharapkan memang adanya window dressing yang akan terjadi di Desember. Harapannya memang asing akan masuk dan juga masuk ke untuk dari beberapa sektor yang bisa dikatakan masih cukup lagging. Salah satunya adalah telekomunikasi, properti, dan juga untuk perbankan tentunya. Meskipun memang kalau kita lihat saat ini, untuk dari satu emiten yaitu TLKM sudah mengalami penguatan terlebih dahulu. Nah, harapannya memang kalau kita lihat saat ini, tren penguatan tersebut diikuti dengan net foreign buy, yang memang kalau kita lihat didukung dengan penularan COVID di Indonesia menurun, sehingga memang outlook untuk di Indonesia sendiri diharapkan bisa lebih stabil atau lebih baik dibandingkan beberapa negara emerging market lainnya, yang memang kalau kita lihat di beberapa negara emerging market lainnya saat ini mengalami negatif growth, namun di Indonesia bisa dikatakan cukup baik untuk dari sisi pertumbuhannya, Mas Andra. Oke, baik. Terima kasih Mas Rudi sudah memberikan penjelasan dan analisanya di Closing Market kali ini. Selamat kembali beraktivitas.